Abbas pakai S ya, Ibnu Abbas ya. Ini nama panjangnya adalah Abdullah ya, ada Abdullah bin Abbas. Abbas ini nama pamannya ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti Bapak Ibu bisa mendapati hadisnya ya. Ma min ayyamin. Nanti awalnya seperti itu. Ma min ayyamin. Ya, tidak ada hari ya, al-amalu sholihu fiha ya. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba fiha di 10 hari pertama ini ahabbu ilallah. Itu yang paling Allah cintai ya, mimma siwah, dari yang lainnya, alias 10 hari pertama ini ketika orang beramal soleh di 10 hari pertama ini, maka itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya enggak sampai di situ ya, masih ada lanjutannya lagi. Kan para sahabat kemudian bertanya-tanya lagi, sejauh apa sih, sespesial apa amal ibadah itu kan gitu. Maka ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, walal jihad, apakah termasuk melebihi pahalanya orang yang berjihad? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan amal soleh itu yang dilakukan di 10 hari pertama ini melebihi pahalanya orang yang berjihad. Nah, di situ Nabi mengatakan al-amalus soleh, amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah. Sifatnya umum, tidak terkhusus pada amalan tertentu. Maka ya kalau umum, Nabi menyebutkan umum, ya kita kembalikan ke makna umumnya tadi. Berarti seluruh amal kebaikan tadi nilainya sangat menjadi begitu mulia, begitu besar pahalanya ya. Jadi monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ya ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga Bapak-bapak, Ibu semuanya, kita betul-betul memanfaatkan. Ya berarti sudah kelewat sehari kemarin kan gitu ya. Sekarang masih ada hari yang kedua ini dan masih hari-hari yang ke depan ya, 7 atau 8 hari ya ke depan ini kita manfaatkan betul ya. Terutama apa amalan yang menjadi target utama kan gitu ya. Ya tentunya adalah amal-amal yang wajib dulu ya. Itu betul-betul kita tunaikan, kita jaga. Sholat yang 5 waktu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya ya, tunaikan dengan berjamaah supaya pahalanya berlipat ganda kan gitu nggih. Kalau yang bapak berarti terus menjaga sholat berjamaah umpamanya di masjid ya, karena nanti dari langkah menuju masjid itu juga sudah dinilai pahala kan gitu ya. Selain sholat nopo kira-kira yang lain? Sodakoh ya, atau umpamanya ingin membayar zakat ya, di 10 hari pertama ini juga sangat baik ya. Puasa ya, makanya para ulama mengatakan boleh orang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal ke-9-nya. Kalau 10-nya jangan ya. Kalau ke-10-nya sudah hari raya nggak boleh, haram ya orang berpuasa. Tetapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa berpuasa ya berpuasa baik. Yang paling utama adalah di tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah. Diingat-ingat berarti tanggal berapa kira-kira puasa Arafahnya? 26 betul? Kalau 27-nya Idul Adha-nya gitu nggih. Berarti 26-nya adalah Arafah. Berarti hari Selasa. Selasa pekan depan ya. Masya Allah. Pas libur di sini. Pas libur ya. Pas libur apa? Ya, alhamdulillah berarti bisa maksimal.
Ya. Jadi puasa Arafah dan alhamdulillah insyaallah kita puasa Arafahnya dan Idul Adhanya insyaallah bareng gitu ya. Insyaallah bareng deh semuanya ya. Ya nggak tahu kalau tapi yang besar antara apa yang dilihat kemarin oleh Kemenak gitu ru'yah, kemudian apa yang dihitung gitu ya oleh ormas-ormas yang ada termasuk Muhammadiyah pun hitungannya pas gitu ya, bareng gitu. Iya, kalau Idul Adha nggak pernah terjadi perbedaan ya. Pernah Idul Adha pernah. Idul Adha pernah Pak? Pernah terjadi. Berapa tahun ya? Kayaknya 3 tahunan yang lalu apa 2 tahunan yang lalu ya. Itu juga Idul Adha, tidak hanya Idul Fitri, Idul Adha pun beda. Nah itu gimana beda ya? Karena melihat di awal bulannya ya. Satu mengatakan sudah masuk awal Dzulhijjah, yang satu belum mengatakan masuk awal Dzulhijjah. Tapi alhamdulillah tahun ini insyaallah bareng kan gitu nggih. Jadi ya nanti motong kurbannya bareng, masak-masaknya juga ya bareng, sholatnya bareng gitu ya. Jadi tadi ya puasa ya ibu-ibu ya, itu kalau bisa dilakukan itu baik ya. Tetapi ya kembali lagi itu adalah sifatnya puasa sunnah. Puasa sunnah. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah ini al-amalus sholih. Jadi niatnya adalah mutlak saja ya. Karena Nabi mengatakan secara umum al-amalus sholih ya. Amal kebaikan, maka termasuk dari amal kebaikan itu adalah puasa. Ya insyaallah niatnya adalah saya berpuasa umpamanya hari ini ya, ini hari Selasa ya, niatnya adalah lillahi ta'ala kan gitu ya, menepati 10 hari terbaik. Maaf tadi. Okay. Kalau di Idul Fitri kan ada sholat tertentu sunahnya yaitu tarawih ya. Oh nggih. Tapi apa kalau ini untuk Adha tidak ada sholat tertentu misalnya? Ya. Ya. Nggih. Nah, Kalau sholat sunnahnya tidak ada sholat tertentu memang ya. Tidak ada sholat tertentu berarti umum lagi ya, kembali ke keumuman hadis tadi al-amalus sholih ya, amal soleh berarti termasuk adalah sholat yang sifatnya sunnah, amal soleh ya. Ya berarti kalau sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail ya, qiyamul lail, sholat malam ya. Kemudian nanti kalau siang harinya adalah sholat duha atau disebutnya sholatul awwabin gitu ya, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya kalau sudah rutin ditambah ya boleh rokaatnya kan gitu ya, sholat malamnya ya, tahajudnya ya, sholat witirnya ya, kemudian sholat duha atau juga sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu kita rutinkan, sholat rawatib ya, dua rakaat sebelum sholat subuh, sebelum sholat duhur 2 rakaat atau 4 rakaat ya, setelah sholat duhur 2 rakaat setelah sholat sebelum asar ada, boleh monggo ya, tapi bukan termasuk yang disebutkan 12 rakaat ya, karena secara nanti ada hadisnya secara khusus menyebutkan sholat yang mengiringi sholat wajib itu ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Kalau yang 10 rakaat berarti sebelum zuhurnya 2 rakaat. Kalau yang 12 rakaat berarti sebelum zuhurnya 4 rakaat. Ditambah tadi setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2
rakaat. Benar ya 12 ya. Subuh 2 4 2 2 ya. 2 4 ya 10 ya. 10. Ada yang yang 12 setelahnya ya, betul ya. 2 sebelum zuhurnya 4, setelahnya 2, maghrib, setelah maghrib 2, dan setelah isya 2, 12. Benar ya? Ya, itu 12 rakaat. Yang disebutnya adalah sholat rawatib, dan nanti pahalanya secara khusus disebutkan oleh Nabi dibangunkan apa? Rumah nanti di surga. Ya, ini apa namanya, amalan-amalan ringan yang masya Allah pahalanya besar. Kita di dunia aja, ya di dunia saja kita kan pingin punya rumah yang bagus kan gitu ya, yang nyaman ya, yang mungkin orang berpuluh-puluh tahun apa namanya, monggo harus nyicil dulu, kredit dulu gitu ya. Tapi bagaimana orang yang merutinkan tadi sholat rawatib itu tidak hanya, bukan di dunia tetapi nanti di surga ya. Dan bangunan dari di surga nanti disebutkan ya dari emas, dari perak, dan seterusnya ya. Ini amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk ya tadi zakat, sedekah, infak, termasuk juga adalah memperbanyak zikir. Nah ini ya, memperbanyak zikir, takbir ya, tahmid, tahlil, takbiran. Nah, takbiran ben gampang gitu ya, takbiran. Takbiran lafalnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai tanggal 1. Mulai kemarin sudah bisa. Dan itu namanya takbiran ini atau tahlil ini nanti ada 2 macam, Bapak Ibu. Ada yang namanya takbiran atau sifatnya adalah mutlak, mutlak, dan yang satunya adalah muqayyad. Pernah dengar? Pernah nggih? Ya. Betul. Nah, takbiran pun ini ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Maksudnya apa yang mutlak? Mutlak ini boleh atau dianjurkan untuk bertakbiran ini dimulai dari tanggal 1 kemarin sampai nanti akhir hari tasyrik ya, 13 ya. Dan itu tidak terkait dengan waktu tertentu, alias bebas kapanpun dan dimanapun ya. Lagi umpamanya di pasar ya, jualan sambil takbiran itu dianjurkan. Sambil masak di dapur ya, di kebun ya, resik-resik takbiran. Ini disebutnya adalah takbir yang sifatnya mutlak. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ya. Oh nggak salah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar itu di pasar kan gitu ya. Bahkan suaranya dikeraskan. Tetapi nanti ada takbir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad ini nanti biasanya dilakukannya adalah setelah sholat fardu yang 5 waktu, nanti dimulainya adalah tanggal berapa? Tanggal 9, mulai tanggal 9 ya. Wukuf Arafah itu, maka yang tidak yang tidak wukuf pun nanti bisa mulai dengan apa? Takbir ya. Nah itu muqayyad itu maksudnya ada kaitannya dengan ibadah sebelumnya, maksudnya dilakukan nanti setelah sholat
fardu yang 5 waktu. Setelah sholat fardu sebelum biasanya zikir dulu kan, astagfirullah, tapi ketika memasuki tadi hari Arafah maka diawali dulu dengan takbir tadi, Allahu Akbar ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad artinya terikat dengan waktu tertentu dengan ibadah sebelumnya adalah sholat fardu. Makanya nanti ya imam masjid itu nanti mengingatkan kan gitu ya, setelah sholat fardu ya takbiran dulu. Nanti hari-hari tasyrik itu yang disebut dengan takbir yang muqayyad ya, berkaitan dengan sholat fardu. Tetapi kalau yang mutlak ini bebas ya, kapanpun. Dan ini kita diperintahkan memperbanyak ini tadi bertakbir, karena takbiran isinya tadi Allahu Akbar itu kan takbir, mengagungkan Allah. La ilaha illallah itu tahlil ya. Kalimat la ilaha illallah atau disebut kalimat tauhid itu adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil ham. Itu nanti di situ ada tahmid. Takbir, tahlil dan tahmid, 3T ini yang zikir yang kita perbanyak ya di 10 hari, atau kalau yang muqayyad berarti nggak hanya 10 ya, lebih dari itu sampai nanti hari-hari tasyrik. Ini malah sampai lupa belum di absen ini ya, absen dulu ya. Pak Agus Santoso hadir. Bu Andi Endang hadirah ya. Bu Astuti izin. Bu Bekti Rianti hadirah. Bu Devi hadirah. Bu Dwi Yuliarti hadirah. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji, Bu Etika hadirah. Bu Handayani hadir. Pak Harsono, ada Pak Harsono? Alhamdulillah. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati, Pak Muntarik belum ya? Bu Musinem hadir. Bu Ningrum hadir. Pak Puji, Masya Allah, alhamdulillah. Bu Rasmini, Bu Retni Astuti, Bu Rohani, Bu Rosidah hadir. Bu Salbiah izin. Bu Siti Khotijah, Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu, Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugianti hadir. Pak Sugi Hartoyo, Bu Siti Surya mana hadir. Pak Suharjo hadir nggih. Bu Sukarni, Bu Sumarsih, Bu Wiji Astuti hadir. Pak Suparman hadir nggih. Pak Sugeng hadir. Bu Surati, Pak Wargono hadir nggih. Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih, Bu Subekti Laraning Tias hadir. Bu Siti Nurhayatun, Bu Sri Sugiyarti hadir. Bu Neni Yudianti hadir. Bu Yulianti hadir. Pak Rohadi hadir. Bu Mei, Bu Mei izin. Ada yang belum dipanggil Bapak Ibu? Ada yang belum dipanggil? Sampun sedaya nggih? Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan tadi kaitan dengan
Zulhijjah ini ya. Tadi nih, Iya, iya. apa saya yang salah memperhatikan? Atau Gimana? Nggih. Itu penjelasan Ustaz. Menurut saya apa? Bukan mutlaknya yang tadi yang diartikan apa? Gimana Pak? Yang mutlaknya Yang mukoyat Ah, itu yang tidak terikat waktu atau tidak yang lain. ah. Pengertian saya. Oh, iya. Nggih. Nggih. Apa saya dalam menerima pijatan itu yang keliru waktu itu? Oke. Mutlak itu yang ada kaitannya dengan ibadah lain. Contohnya misalnya setelah sholat fardu kita untuk wiridan subhanallah subhanallah itu masuknya mutlak atau apa tidak demikian? Ya. Yang saya salah menerima. Iya. Jadi ya dibalik Pak. Maksudnya mutlak itu kalau dalam bahasa atlaqu mutlak itu artinya yang tidak terkait dengan sesuatu, umum sifatnya, bebas. Itu makanya nanti monggo dilihat lagi, kalau baca di mana silahkan dilihat lagi karena Ustaz tanggapan sudah menyampaikan saya yang salah tangkap. Oke, jadi mutlak itu sifatnya umum dia, nggak terkait dengan dengan waktu tertentu, dengan hitungan tertentu ya. Itu makna mutlak, sesuatu yang bebas gitu ya. Beda halnya dengan muqayyad, qayyada yuqayyid, qayyid itu artinya mengikat. Ada kaitannya dengan karena ini kaitannya dengan zikir, maka muqayyad itu zikir itu dikaitkan dengan waktu tertentu, momen tertentu, atau dengan ada kaitannya dengan ibadah sebelumnya. Itu makna muqayyad. Zikir juga seperti itu Bapak Ibu. Zikir itu ada sifatnya yang mutlak. Nabi mengatakan nggak ada waktu khusus, nggak ada kaitan dengan ibadah waktu khusus atau tempat khusus, maka ya kita nggak kemudian mengkhususkan. Wong Nabi saja membebaskan, kok kita mengkhususkan dengan waktu tertentu, bilangan tertentu, maka ini ya berbeda dengan perintah Nabi, alias menyelisihi perintah Nabi. Kalau Nabi mengumumkan ya sudah, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, bilangan tertentu. Tapi ada juga zikir-zikir yang sifatnya muqayyad ya, terikat, alias Nabi kemudian melakukannya itu di waktu-waktu tertentu. Contoh umpamanya, bagaimana setelah sholat fardu Nabi itu membiasakan beristighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu dilakukan oleh Nabi momennya tertentu setelah sholat, maka itu yang kemudian dikatakan zikir muqayyad. Termasuk juga umpamanya kita mau masuk kamar mandi, apakah kita mengatakan la ilaha illallah? Enggak kan? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal, itu muqayyad. Jadi la ilaha illallah benar ya, itu zikir bagus, tetapi kalau kemudian Pak momennya digunakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya nggak pas ya. Jadi Nabi itu sudah menjelaskan, kemudian mencontohkan, tinggal kita ngikuti saja kan gitu ya. Termasuk juga zikir-zikir ada yang sifatnya mutlak, maka kalau Nabi mengatakan bebas, nggak ada kaitan waktu, nggak ada kaitan, ya kita zikirnya bebas kan gitu, mau 100 kali, mau berapa kali, jangan kemudian dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu, karena Nabi nggak membatasi itu ya. Atau kemudian kalau itu zikir muqayyad, maka kita ya mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Nabi tadi, seperti kita tidak meragukan gitu ya keutamaan orang membaca Al-Fatihah, sama sekali nggak meragukan itu. Tetapi momennya ketika itu kemudian dibiasakan setelah sholat fardu, apakah Nabi itu yang dicontohkan tadi? Bahkan Nabi yang mencontohkan tadi beristighfar kan gitu ya. Allahumma antas salam, minkas salam, kemudian bertasbih berapa kali? 33, bertahmid 33, bertakbir 33, itu kan 99, kemudian dikenakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan kita kemudian
nggak mengakui Al-Fatihah itu nggak punya keutamaan, bukan, tetapi momennya Nabi itu sudah menjelaskan, mempraktekkan, dan itulah yang difahami oleh para ulama yang disebut dengan zikir muqayyad. Zikir pada saat sedang sholat berjamaah, ya. seorang imam itu sebelum selesai zikir langsung memberikan kultum, itu gimana? Ya. Jadi bagaimana kalau itu memberikan kultum atau umpamanya di Ramadan kan gitu ya, ada kultum tarawih kan gitu ya. Biasa. Oh, sholat biasa. Ya, itu ya maksudnya sama dengan ketika Ramadan pun itu di situ adalah ini keterangan para ulama itu boleh dalam artian menggunakan kesempatan gitu ya. Kesempatan orang lagi kumpul banyak. Tapi tidak kemudian diniatkan itu menjadi sesuatu yang dirutinkan gitu ya. Oh, kalau nggak kultum kira orang afdal dan seterusnya, itu tidak. Tetapi para ulama mengatakan itu hanya sekedar apa? Memanfaatkan kondisi orang itu lagi kumpul kan gitu ya. Kemudian tadi menggunakan dengan diisi dengan kultum. Mendengarkan apa tetap melanjutkan zikir sendiri-sendiri? Ya, kalau ini dalil umumnya adalah orang ketika ada ucapan-ucapan baik kan gitu ya, maka baiknya adalah didengarkan baru nanti setelah selesai kultum itu nanti dimulai dengan zikirnya. Itu yang lebih baik dari dalam artian mendapatkan ilmu kan gitu ya, yang itu adalah manfaat besar, kemudian bisa dilanjutkan dengan zikir. Tapi tetap ya, jangan itu kemudian dijadikan sesuatu yang kebiasaan atau bahkan mengatakan kalau nggak kultum ini nanti menyelisih. Tapi kalau sesekali dua kali ini, maka itu para ulama mengatakan tidak mengapa dalam artian untuk memanfaatkan kondisi orang lagi kumpul kan. Kalau sudah setelah zikir kan mungkin wis bubar gitu ya. Seperti halnya juga ketika Ramadan ada kultum tarawih itu kan Nabi mencontohkan itu nggak ada ya. Tetapi para ulama mengatakan tidak apa-apa dalam artian ini momen, mungkin setahun kali orang itu jarang gitu ya kumpul bareng dalam kondisi banyak kan gitu. Maka di situ kemudian digunakan kesempatan untuk ada tazkirah, ada nasihat, ada peringatan ya. Maka itu boleh. Dan para ulama mengatakan ya jangan itu dijadikan suatu kewajiban kan gitu. Itu apalagi kewajiban. Itu sesuatu yang baik kan gitu. Tetapi juga tidak kemudian menjadi sesuatu yang dipaksakan kan gitu ya. Makanya nggak apa-apa kalau pas tarawih tahu-tahu nggak ada kultum ya biasa aja. Dulu ya nggak ada kultum kan gitu. Kalau ada kultum ya ini berarti tambahan manfaat. Gitu. Itu keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Gitu nggih? Oh nggih, Pak Sugeng. Kalau mau katakan sholat Jumat, ini lagi azan. Apa sholat sunnah? Masya Allah. Lagi mau sholat sunnah tahu azan. Nah, pas kapan momennya itu Pak? Sore hari Jumat atau sholat Jumat. Oh, kalau pas sholat Jumat, Masya Allah. Nih Pak Sugeng, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Lagi datang sholat Jumat, tahu-tahu udah azan umpamanya. Dia belum sholat sunnah, tahiyatul masjid umpamanya gitu ya. Apakah dia menunggu mendengarkan suara azan atau kemudian dia sholat saja? Ya, kira-kira mana? Nunggu azan selesai dan menirukan. Pertanyaannya antara mendengarkan
Antara mendengarkan khutbah nanti dengan apa namanya menjawab pandangan kumandang azan itu hukumnya lebih utama mana? Mendengarkan khutbah. Sepakat. Wajib sepakat. Ya. Orang nggak boleh berbicara ketika lagi khutbah Jumat ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu dibandingkan dengan menjawab azan itu lebih utama mana kira-kira? Hormati adzan dulu. Nun sewu ya, nun sewu ini kita. Maksudnya ketika kita masuk kan sudah adzan nih ya. Kalau kita nunggu dulu selesai adzan, kita menjawab adzan, itu jelas bagus, amalan soleh ya. Tapi kemudian ketika nanti kita selesai menjawab itu kan berarti kita sholat posisi imam sudah apa? Sudah mulai berkhutbah, betul enggak? Padahal tadi mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi antara mendahulukan sholat sunnah yang itu Nabi mengatakan ada orang datang waktu itu di sholat Jumat langsung duduk disuruh apa? Disuruh berdiri kan gitu, ya. Jadi di situ ada antara menjawab azan sama mendahulukan sholat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang saya fahami gitu ya, yang saya ikuti juga selama ini adalah antara menjawab azan dan mendirikan sholat ini lebih utama mendirikan sholat. Dalam artian nanti ketika dia sholat walaupun pas azan dikumandangkan, nanti setelah azan itu dia sudah selesai sholat dan dia bisa mendengarkan apa? Langsung khutbah yang hukumnya wajib. Jadi mendahulukan sesuatu yang wajib daripada yang sunnah, alias tadi kalau pertanyaan seperti itu adalah sholat dulu ya. Tidak apa-apa tidak menjawab azan dalam artian pingin nanti setelah sholat bisa langsung mendengarkan khutbah yang sifatnya wajib. Tapi tidak boleh kita sambil Gimana? sholat menjawab azan. Oh iya ndak, mboten. Itu nanti nah ini ada lagi. Itu yang saya pahami dan itu istilahnya kita memilih karena itu bertabrakan kan gitu ya antara menjawab azan dan sholat dulu kan gitu. Dalam artian ketika nanti menjawab azan dulu ya nanti sholatnya malahan pas khutbah yang itu wajib sifatnya kan gitu. Maka kalau yang saya pahami adalah mendahulukan sholatnya, tidak menjawab adzan, khususnya di sholat Jumat tadi ya, supaya ketika selesai sholat dia dari awal bisa mengikuti yang namanya khutbah Jumat yang itu menjadi hukumnya wajib. Jadi tetap yang wajib itu lebih utama dari yang sifatnya sunnah. Soalnya itu yang adanya 2 kali. Nah itu beda ya. Kalau adzan yang pertama itu maka ya masih ada waktu kan gitu ya. Maka dengarkan dulu, tidak apa-apa. Ini nanti nggak pelajaran ini. Saja. Enggak Pak. Ya. Sholat mutlak. Ya. Sholat saya wudhu terus habis satu lagi apa tadi? Oh birrul walidain. Sholat birrul walidain. Saya baru dengar. Gimana? Itu kapan dikerjakan? Ya. Setahu saya Bapak ya, yang sholat termasuk sholat sunnah adalah sholat setelah wudhu ya. Itu sunnah wudhu ya, disebutnya oleh para ulama ya sholat setelah wudhu lah gitu ya. Itu nanti dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat
Bilal radhiyallahu an, ya, beliau merutinkan setelah wudhu itu sholat dua rakaat yang Nabi kemudian mengatakan sandalnya Bilal itu sudah ada di surga, ya. Jadi itu ada dalilnya. Tetapi kalau sholat birrul walidain, khusus birrul walidain, saya belum pernah mendapati kan gitu, nggih. Berarti ya ndak ada kan gitu ya. Kalau untuk ingin kita ingin berbakti kepada orang tua ya dengan mendoakan, ya, atau amalan yang bisa ditujukan kepada yang sudah meninggal, umpamanya dengan infak, sodakoh, ya. Apalagi sodakoh itu yang sifatnya adalah sodakoh jariyah, yang pahalanya terus mengalir. Umpamanya bapak ada musola, umpamanya belum ada sumurnya kan gitu ya, dibuatkan sumur, dibuatkan tempat wudhu, dan niatkan ini buat orang tua, ya, maka insya Allah itu juga pahalanya sampai kan gitu ya. Selama sumurnya itu dipakai untuk terus, ya, untuk masjid, untuk madrasah, untuk orang banyak, maka pahalanya pun terus mengalir. Jadi kalau sholat khusus birrul walidain setahu saya tidak ada, Bapak. Tapi yang ada ya tadi pada setelah wudhu, tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid, ya, atau kemudian rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, kemudian ya itu ya, sholat hajat itu juga nanti ada, ya. Atau juga ada yang sholat taubat, ya, orang ingin bertobat dari suatu perbuatan dosa yang besar, kemudian dia menjalankan sholat 2 rakaat, ya, itu juga ada, ya. Waktunya kalau itu nggak ditentukan waktunya, maka boleh kapanpun, ya. Terlebih ya kita mencari waktu-waktu yang memang spesial tadi. Ya ini 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah memang rasanya berbeda gitu nggih, Bapak Ibu-ibu, ketika memasuki Ramadan itu kan orang sudah sibuk, ya. Ya apalagi ibu-ibu gitu ya, udah persiapan semacam-macamnya lah pokoknya, ya. Tapi Dzulhijjah ini tidak kalah mulianya. Bahkan kalau disebutkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan mulia. Itu dikatakan malam harinya itu paling mulia. Tapi kalau siang harinya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan masih kalah dengan 10 hari di awal Dzulhijjah, siang harinya dalam hal keutamaan. Jadi kalau siangnya ini lebih utama, ya ini 10 hari pertama di Dzulhijjah, tetapi kalau malam harinya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalam malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Kalau 10 Dzulhijjah ini kenapa menjadi sangat-sangat spesial dikatakan oleh para ulama, itu karena terkumpul di 10 hari ini ibadah-ibadah yang pokok, alias orang itu bisa menunaikan ibadah-ibadah yang pokok di 10 hari pertama Dzulhijjah, yang itu nggak bisa dilakukan di hari-hari yang lain, ya. Seperti apa ya? Sholat yang wajib, puasa sunnah itu bisa, ya. Orang membayar zakat juga bisa. Termasuk juga adalah yang nggak bisa dilakukan di hari yang lain adalah menunaikan ibadah haji. Ya di 10 bisanya ya di 10 hari ini, ya. Nanti mulai dari Arafah, kemudian yang lain itu kan di khusus waktunya memang di bulan Dzulhijjah, ya. Atau juga termasuk juga ibadah kurban, ya, itu juga dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, ya. Jadi kenapa kok ini menjadi sangat spesial? Karena tadi terkumpul di 10 hari ini orang bisa menunaikan yang namanya ibadah-ibadah yang pokok tadi, ummahatul ibadah, ya.
Yang disebutkan di dalam hadis kan bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat, ya, wa iqamis shalah, salat, puasa, zakat, dan wa hajjul bait, ya, dan menunaikan ibadah haji. Dan ini semuanya bentuk amalan ini semuanya bisa dilakukan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang itu nggak bisa dilakukan di selain ya ini hari-hari ini. Itu alasannya kenapa menjadi sangat apa? Sangat spesial gitu. Mulia. Berarti ya tadi terakhir adalah kurban, bagi yang punya kelebihan rezeki, kemampuan, ya berkurban, ya ini masih bisa, ya, sampai nanti sebelum hari raya, ya. Kalau yang sudah niat kurban berarti mulai hari ini tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, ya. Itu seperti itu tuntunannya, ya. Dan insya Allah pahalanya sangat besar, ya. Apa pahala orang yang berkurban? Kalau di dalam hadis disebutkan, ada hadisnya, itu bikulli sya'r hasanah. Setiap helai rambut dari hewan kurban yang disembelih itu, setiap rambutnya dihitung kebaikan. 1 helai rambutnya. Ada yang pernah menghitung 1 kambing berapa rambutnya? Wong yang yang ada di kepala saja kita sulit ngitungnya gitu ya. Ini apalagi kambingnya besar gitu ya, apalagi sapi gitu ya. Maka itu yang sebanyak itu juga kebaikan yang didapatkan oleh sahibul kurban. Ini saya bacakan hadisnya, ya. Bikulli, dikatakan Nabi mengatakan kurban itu sunnahnya atau sudah ajarannya dari sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, alias dari siapa? Zamannya Nabi Ibrahim itu sudah memang disyariatkannya mulainya seperti itu, ya. Nah ini di dalam hadis, ya. An Zaid bin Arqam qala Rasulullah ma hadhil udhiyah, apa ini kurban itu? Maka Nabi mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Jadi kurban itu adalah sudah menjadi ajarannya dari dulu. Abikum, bapak kalian. Makanya Nabi Ibrahim kan kita sebutkan sebagai apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi ya termasuk syariat ibadah haji itu juga sudah ya istilahnya warisannya Nabi Ibrahim. Diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada orang-orang pada saat itu untuk berhaji, ya. Jadi itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim, dan di syariatnya Nabi Muhammad itu ditetapkan juga sebagai bentuk ibadah. Termasuk adalah udhiyah, memotong hewan kurban. Kisahnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail, kemudian diganti dengan al-qabsh, ya, dengan domba yang besar. Makanya dari situ juga para ulama mengatakan lebih utama mana orang yang kurban kambing atau urunan sapi, ya. Lebih utama mana Bapak Ibu? Ya kalau dari dalil-dalil yang disebutkan itu ya kambing gitu ya, karena Nabi Ibrahim kurbannya dengan apa? Dengan domba, dengan kambing. Walaupun boleh, ya. Berapa orang urunannya? 7, ya. Nah, untuk sapi. Apalagi di sekitar situ atau keluarganya nggak makan kambing kan gitu ya. Ya kan, apakah betul itu? Kalau betul barangkali ada habisnya atau tunggalnya.
Apa? Di mana Nabi Muhammad itu korban dua. Ya. Yang satu adalah untuk Nabi Muhammad Ya. sendiri, Ah. yang satu untuk umatku. Ya. Betul itu kan? Ya, itu betul sekali. Itu ada hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya ya. Jadi Nabi itu diriwayatkan berkurban bikabsyaini amlahaini, dengan 2 ekor kambing yang gemuk, yang besar. Amlahaini itu warnanya campuran antara hitam dan putih. Jadi itu tadi kan ada kambing yang campuran tadi warnanya ya. Itu bi kabsyaini ya. Itu dalilnya memang seperti itu. Akrone ini ya, dengan 2 kambing ya yang apa namanya warnanya yang besar gitu ya, warnanya campuran tadi hitam putih yang ada tanduknya. Dan Nabi kemudian yang pertama disembelih, bismillah ya Allahu akbar, hadza minka walak, kan itu, wa anni wa an ahli bait ya. Yang pertama itu Nabi memotongnya, kemudian mengatakan itu darimu dan untukmu ya, dari Muhammad dan keluarga, kan gitu ya. Kemudian memotong yang kedua itu adalah dariku dan dari umatku yang tidak sempat berkurban. Jadi Nabi juga memikirkan siapa? Umatnya yang istilahnya belum mampu berkurban. Nabi mengatakan ketika memotong kambing yang kedua itu dengan mengatakan itu dariku dan untuk apa? Dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi memang itu ada dalilnya, Pak, ya. Cuma sampai zaman Nuh. Iya. Umat berarti semuanya, ya. Ya. Namun ya tadi kembali ke hukumnya, berkurban itu para jumhur ulama itu mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun ada juga yang mengatakan hukum berkurban itu sampai wajib, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dalilnya Nabi mengatakan yang wajib ini ya, mengatakan ya barang siapa man lahu sa'ah, orang yang punya keluasan untuk berkurban, punya dana gitu ya, tetapi dia tidak mau berkurban, Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ini kan berarti peringatan keras kan gitu bagi yang punya kemampuan tapi tidak berkurban. Ini diantara dalil yang pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kebanyakan ulama itu juga bukan wajib tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Monggo yang punya kelebihan ya tadi. Dan ini juga perlu difahami juga, kalau dalam satu keluarga bapaknya sudah kurban maka itu sudah cukup, itu mewakili semua keluarga. Tapi kalau umpamanya ibunya mau ikut, karena ibunya ternyata lebih kaya dari bapaknya, maka boleh. Tetapi kalau bapaknya sudah tadi berkurban maka itu sudah dihitung satu keluarga itu sudah berkeluarga. Berkurban maksudnya ya. Gitu nggih? Jadi enggak materi ini. Nggih. Gimana? Berkurban? Ini juga pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang berkurban tetapi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Wallahu taala alam bisawab. Di sini ada 2 pendapat sebetulnya, Bapak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dalam artian tidak sampai ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh, dalam artian ini termasuk amal soleh, termasuk bagian dari infak saja boleh gitu ya, ditujukan kepada pahalanya untuk orang yang meninggal. Secara khusus Nabi mengatakan boleh.
kepada sahabatnya yang berinfak di atas namakan untuk ibunya, itu boleh. Maka termasuk dari infak itu adalah kemudian harta yang dibelikan untuk hewan kurban, maka wallahu taala alam bisawab, itu juga sesuatu yang dibolehkan. Walaupun juga ada pendapat yang mengatakan tidak sampai itu ya ada. Tetapi saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan boleh, dengan dalilnya adalah tadi orang yang berinfak ya di zaman Nabi ditujukan untuk ibunya yang sudah meninggal itu boleh, maka ibadah kurban pun itu adalah termasuk dari bentuk ibadah maliyah ya, dengan harta kan gitu ya, karena membeli ya, maka yaitu termasuk dari tadi ibadah yang atau sodakoh yang ditujukan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, termasuk haji itu bisa digantikan ya, badalnya itu juga bisa ya. Tetapi kalau sholat, wallahu ta'ala alam, saya tidak mendapati ada badal sholat gitu ya, nggak ada ya, nggak ada badal sholat. Tapi kalau puasa, umpamanya dulu orang tuanya masih punya hutang puasa, maka ahlul warisnya bisa menggantikan itu, iya. Puasa, haji itu bisa. Tetapi kalau sholat saya tidak mendapati, dan tidak ada contoh dari para sahabat dulu mengganti sholatnya orang yang meninggal, tidak ada. Karena sholat itu lebih khusus ya. Nah, gitu nggih Bapak Ibu-ibu ya, walaupun nggak pelajaran ya, ini saya rasa ini hal yang penting, yang pokok ya, berkaitan dengan Zulhijjah ini. Semoga Allah bantu kita banyak berdoa ya Bapak Ibu-ibu, dibantu oleh Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Karena kita tidak mungkin bisa beramal kecuali apa? Mendapat bimbingan, hidayah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, mendorong, menyemangati ya, kita berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Karena buat apa lagi? Hidup ya adalah untuk beramal, beribadah, beramal soleh. Itu tujuan ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.